السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berbagai macam krisis, berbagai macam kejadian-kejadian yang menyedihkan, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah ataupun di tempat lain, seringkali karena satu masalah, yaitu tidak taatnya rakyat pada penguasa, atau tidak sabarnya rakyat pada penguasanya. Tidak taat buah dari tidak sabar. Biasanya ketika mereka tidak sabar menghadapi penguasanya, maka terjadilah apa yang terjadi. Atau ketika penguasanya penguasa yang baik, tapi rakyatnya tidak taat, juga terjadi apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah bersama-sama, dan jangan kalian bercerai-berai. Ternyata di antara tafsir dari ayat ini pun dinukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hendaklah kalian taat pada penguasa kalian, hendaklah kalian tetap sabar bersama penguasa kalian, fa inna hablullahil matin, karena itu merupakan tali Allah yang kuat.
Ternyata di antara tafsir kali Allah adalah penguasa yang Allah jadikan, penguasa yang sudah Allah takdirkan, penguasa muslim. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an, maknanya hendaklah kalian tetap bersama penguasanya, jangan bercerai-berai dan gak bertentangan dengan tafsir yang lain, tidak bertentangan dengan tafsir yang menyatakan tali Allah adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka lepas dari agama Allah, akibatnya bercerai-berai agamanya, bercerai-berai pemahamannya, bercerai-berai akidahnya, bercerai-berai jalan dan syariatnya. Iya kan? Karena lepas dari tali Allah Al-Quran, karena lepas dari tali Allah yaitu ajaran sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula tafsir yang kedua, lepas dari penguasa akan berpecah belah. Hanya bedanya kalau tadi perpecahan dalam bentuk pemahaman, perpecahan dalam bentuk perbedaan jalan, perbedaan syariat, sedangkan berlepas dari tali Allah yang bernama penguasa, terjadi perpecahan secara fisik, pertikaian secara fisik, dan dua-duanya tafarruq. Maka perhatikan ayat ini, Allah sebutkan dua sisi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, satu sisi. Sisi lainnya wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Artinya i'tisam bihablillah dengan tafarruq ini bertolak belakang. Kalau ada i'tisam bihablillah, tidak terjadi perpecahan. Kalau lepas dari tali Allah, terjadi perpecahan. Maka silahkan tafsirkan dengan tafsir yang pertama maupun yang kedua, sama, maknanya saling mendukung. Kalau kita berpegang dengan agama Allah, kalau kita berpegang dengan ajaran Rasulullah, maka kita disuruh untuk taat kepada penguasa, untuk sabar bersama penguasa muslim, untuk tidak menentang, tidak memberontak. Sebaliknya, kalau kita lepas dari ketaatan penguasa, melawan penguasa, memberontak kepada penguasa, maka berarti agama kita juga sudah menyimpang, karena sudah masuk ke dalam agama haula al-mubtadi'ah, ajaran ahlul bid'ah, itu ajaran khawarij. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan, karena sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Syaitan mencari yang sendirian. Kalau ada orang yang berdua, dia lebih jauh. Bagaimana kalau bertiga? Lebih jauh lagi. Bagaimana kalau bertiga juta? Lebih jauh lagi. Bagaimana kalau 300 juta bersatu padu? Kaum muslimin yang saya hormati. Man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Masih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, maka hendaklah dia beriltizam dengan jamaah. Hendaklah dia jangan meninggalkan al-jamaah. Hadis ini banyak diselewengkan
makna jamaah kepada kelompok-kelompok sempalan. Maka kelompok A berkata, jangan lepas dari jamaah, karena syaitan bersama orang yang sendirian. Maka engkau harus tetap dalam jamaah A. Hati-hati. Kalau kamu ingin tengah-tengahnya surga, harus tetap bersama jamaah ini. Maksudnya organisasi ini. Bayangkan, kalau setiap kelompok seperti ini, bukan persatuan yang terjadi, tetapi justru bertambah parah perpecahan. Demikian pula hadis ucapan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, dulu kami di zaman jahiliyah, di zaman kejelekan, kemudian engkau mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahal min ba'da hadzal khair min syarr, maka apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi kejelekan? Dijawab, na'am, kata Nabi, akan ada lagi kejelekan. Apakah setelah kejelekan itu akan ada lagi kebaikan? Iya, wa fihi dakhanil akhir. Sampai Nabi menggambarkan akan munculnya du'at ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke neraka jahannam. Man ajabu qadafuhu fiha, siapa menyambut ajakannya akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Sampai Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau kami menemui masa-masa itu, masa-masa syarr, masa-masa jelek, masa-masa munculnya du'at ala abwabi jahannam, munculnya kesesatan-kesesatan. Dijawab oleh Nabi, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Kata Nabi, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya, jangan memisahkan diri. Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Kata Hudzaifah, illam yakun jama'atun wala imam, bagaimana kalau nggak ada jamaah, nggak ada imam? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firaq, hendaklah engkau tinggalkan semua firqah sampai engkau mati dalam keadaan menggigit akan akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, muttafaqun alaih. Berarti kalau terjadi konflik, kekacauan, pertikaian, muncul kelompok-kelompok sesat, du'at ala abwabi jahannam, mengajak kepada neraka jahannam, kelompok ini mengajak pada neraka, kelompok itu mengajak pada neraka, aliran-aliran sesat bermunculan, Syiah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Jil, jaringan iblis laknatullah alaih. Bagaimana sikap kita? Talzam jama'atul muslimin, sabar untuk tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kalau menasehati dengan tidak menggerakkan massa untuk menentang penguasa, dengan tidak menggoyang keadaan, la yusirul fitnah, tidak membuat itharatul fitnah. Sampaikan antara engkau dengan dia, wahai bapak penguasa, ini aliran-aliran sesat kalau dibiarkan sangat berbahaya, hendaklah dicegah, hendaklah dihentikan. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala dari Allah yang sangat besar karena jasa-jasa engkau kepada kaum muslimin.
Fa in sami'a minhu fadzak wa illa fala alaik. Kalau mereka mau mendengarkan nasihatmu, itulah harapan kita. Kalau mereka tidak mau mendengarkan nasihatmu, maka engkau tidak dosa karena sudah menyampaikan. Engkau tidak salah karena sudah menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajibanmu, kewajiban kita, kewajiban para dai kecuali menyampaikan. Kalau mereka tidak mau menerima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talzam jama'atul muslimin wa imamahu. Hendaklah sabar bersama jamaah kaum muslimin. Siapa jamaah yang dimaksud? Kalau sudah ada kalimat wa imamahum, berarti jamaah maksudnya adalah kumpulan kaum muslimin dengan penguasanya. Kumpulan kaum muslimin dengan pimpinannya. Hendaklah sabar bersama mereka. Jangan memisahkan diri dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini barakallahu fikum. Nabi katakan, jangan kalian berakhlak seperti akhlak musyrikin. Kalau musyrikin berakhlak demikian, wajar, karena Tuhan mereka berbeda-beda. Sesembahan mereka berbeda-beda, berhalanya berbeda-beda, sehingga wajar kalau masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kami punya berhala yang lebih hebat. Hubal, katakan Hubal. Tapi yang lain akan berkata, lana Uzza, wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Jangan akan berkata, kami juga punya Manat, kami punya ini, kami punya itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tetapi kalian kaum muslimin, kita kaum muslimin, memiliki ilah yang satu. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa kemudian masing-masing merasa bangga? Kami agamanya lebih bagus karena menyembah Allah. Kami juga menyembah Allah. Oh, kami kan Tuhannya Allah. Kami juga Tuhannya Allah. Kenapa? Tidak ada pada kaum muslimin. Semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka memiliki ilah yang satu, la ilaha illahu. Demikian pula musyrikin berpecah belah karena dukunnya berbeda-beda. Dukun itu penasehat mereka. Mau kawin datang ke dukun, beranak datang ke dukun, apalagi kematian datang ke dukun. Maka dukunnya akan merasakan ininya dihapus, cuci 7 kali, ininya kembang 7 warna, ininya harus dikasih ini. Kata dukunnya, dituruti oleh mereka, bikin syariat baru. Maka kabilah lain, suku lain punya syariat beda lagi karena dukunnya berbeda. Kabilah yang ketiga berbeda lagi karena dukunnya berbeda, syariat aturannya berbeda. Kembangnya bukan 7 warna, 9 warna. Lebih hebat, lebih banyak. Tetapi dia punya pasukan jin. Pasukan jin dukun kami lebih besar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan, setiap kabilah merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kalian, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum,
yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalian, kita, jangan seperti musyrikin yang dukunnya berbeda-beda, aturannya berbeda-beda, syariatnya berbeda-beda. Adapun kaum muslimin tidak mengikuti dukun manapun, tidak mengikuti aliran aturan siapapun kecuali aturan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keputusannya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka nggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Karena harus menerima keputusan Rasulullah SAW. Berarti kita berbeda dengan musyrikin. Kita memiliki Nabi yang satu, syariat yang satu. Kita semua salat beribadah pada Allah. Kita semua berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua haji ke Baitillahil Haram. Masya Allah. Kaum muslimin, maka Nabi mengingatkan agar jangan bercerai-berai dan selalu mengingatkan, maqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat, jangan selama mereka masih terlihat salat, jangan selama mereka masih berpegang dengan rukun dari rukun-rukun agama ini, yaitu salat, puasa, haji. Walhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslim yang saya hormati, alhamdulillah. Maka dengan perangkat-perangkat persatuan ini, hendaklah tidak menjadikan mereka saling membunuh. Hendaklah tidak menjadikan kita saling memerangi. Hawa nafsu seringkali terdorong untuk berbuat sesuatu yang berlebihan. Jengkel yang sangat, rasanya pengen saya bunuh, saya potong-potong kecil-kecil. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Lihat, kalau dia muslim haram, nggak boleh kamu bunuh dia. Tapi dia zalim, tapi dia curang, tapi dia begini, tapi dia begitu. Masih salat, masih jangan. Isbiru, sabar sampai kalian bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Haud. Sampai kita bertemu dengan beliau di dalam jannahnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Al-jama'ah, kebersamaan itu rahmat, sedangkan furqah, perpecahan, merupakan azab. Maka semakin mengarah, Nabi bersabda, man kharaja min at-ta'ati wa faraq al-jama'ah. Tadi jamaah bisa ditafsirkan dengan dua. Jamaah yang bermakna jamaah artinya kebenaran, bisa bermakna jamaah artinya para sahabat, sehingga dikatakan al-jamaah, yang namanya jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma wafaqal haq, apa yang mencocoki kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Jamaah juga ditafsirkan oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Artinya Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya, ya kebenaran juga. Tetapi ada makna yang kedua. Jamaah bermakna kaum muslimin dan penguasanya. Seperti dalam hadis ini, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah. Siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasa, keluar dari ketaatan pada penguasa, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah. Jelas makna jamaah di sini
adalah jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Kata Nabi, mata maitatan jahiliyah, maka orang ini akan mati dengan mati jahiliyah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalus Sunnah, diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam Kitab Sunnah. Mirip dengan itu, apa yang lebih sahih yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim? Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, siapa yang melihat pada amirnya ada sesuatu yang dia tidak sukai, maka sabarlah. Fa innahu man faraqal jamaah, karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah shibron, sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, akan mati dengan mati jahiliyah. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Nabi mengancam dengan mati jahiliyah siapa-siapa yang memisahkan diri dari jamaah, artinya dari penguasanya. Dan gak bisa ditafsirkan dengan organisasi. Siapa yang keluar dari organisasi kami, maka mati jahiliyah. Ini hadisnya gak cocok, gak tepat. Kenapa? Karena penguasanya bukan penguasa. Penguasanya bukan penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan. Adapun jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang dipimpin oleh seorang penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan tentara, maka itulah penguasa. Maka barakallahu fikum, siapa yang faraqal jamaah, siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia akan mati jahiliyah. Kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau hadis ini tidak dipegang oleh kaum muslimin, wallahi tidak mustahil konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah akan terjadi di sini. Tidak mustahil konflik yang terjadi di Suriah terjadi di sini. Tidak mustahil konflik yang terjadi di Yaman terjadi di sini. Tidak mustahil. Ini urusannya bukan dengan masalah Arab atau bukan Arab. Ini masalahnya terbimbing dengan ilmu atau tidak terbimbing dengan ilmu, berpegang dengan syariat agama Allah atau tidak. Kalau tidak terbimbing dengan syariat, pasti akan terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan, akan terjadi berbagai macam perpecahan-perpecahan berdarah di negeri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat. Salatah la tus'al anhum. 3 orang yang enggak perlu ditanya bagaimana keadaan mereka. Jangan tanya. 3 orang ini. Yang pertama, rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan. Kata Nabi SAW, 3 golongan ini jangan ditanya mereka. Yang pertama, seorang yang memisahkan diri dari jamaah, menentang penguasanya, dan mati dalam keadaan bermaksiat. Jangan tanya mereka. Artinya mereka akan binasa, gak usah tanyakan mereka. Yang kedua, amatun aw abdun abaqa min sayyidih famat. Yang kedua, budak hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan lari dari tuannya. Jangan tanya tentang mereka. Kalau mereka mati dalam keadaan lari dari tuannya, ini juga terancam. Jangan tanya tentang mereka. Yang ketiga, imra'atun, seorang wanita yang suaminya tidak ada, padahal suaminya sudah mencukupinya, sudah memberikan ma'isyahnya. Ternyata wanita ini keluar rumah tabarruj dengan berhias, fala tus'al, maka jangan tanya tentang mereka. Perempuan yang berkhianat, mengkhianati suaminya, suaminya sudah mencukupinya, ternyata dia keluar dengan tabarruj dikala suaminya tidak ada, maka dikatakan la tus'al anhum,
Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Inilah nasihat Rasulullah SAW, wasiat-wasiat beliau, hadis-hadis yang membimbing kita agar kita selamat dari tafarruq dan perpecahan, selamat dari konflik-konflik berdarah seperti yang terjadi di Timur Tengah atau di tempat lain. Yang kedua, nasihat yang mencegah dari fitnah-fitnah berdarah ini adalah mengetahui tentang tingginya dan mulianya darah kaum muslimin. Yang kedua, mengetahui pula darah-darah orang kafir yang mana yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh dibunuh. Dan kepada yang boleh dibunuh, siapa yang berhak untuk membunuhnya. Ini catatan penting, karena sering menjadi pemicu. Pemicu pertama yang tadi, ketidakpuasan kepada penguasa, sehingga terjadi berbagai macam pemberontakan. Dimulai dari demonstrasi, kemudian mulai ditambah dengan bom-bom molotov, kemudian ditambah dengan panah-panah beracun, kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam senjata yang mereka dapatkan dari aparat, sampai terjadilah peperangan. Nasallallahu assalamu alaikum. Ternyata dari sisi lain juga sering terjadi konflik-konflik berdarah di tengah kaum muslimin. Ternyata penyebabnya karena kebodohan. Pertama, tentang kaum muslimin, kapan mereka jadi halal darahnya dan siapa yang boleh mengeksekusinya. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda salah. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab: as-sayyibu zani, an-nafsu bin nafsi, wat-tariku li dinihi, al-mufariq lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Seorang yang pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Orang yang membunuh dengan sengaja dibunuh, qisas. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Yustatab thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak mau taubat, maka dipenggal lehernya. Selebihnya, la yahillu dam imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, maka hendaklah kaum muslimin mengetahui mulianya darah seorang muslim yang lebih suci dari Mekah, lebih suci dari bulan Dzulhijjah, lebih suci dari hari Arafah. Berarti kalau melanggar, berani menumpahkan darah kaum muslimin, berarti dia seakan-akan melanggar kesucian Mekah, seakan-akan melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, seakan-akan melanggar kesucian hari Arafah. Wa hada 'azim, dan ini besar, dosanya sangat besar, dan membunuh termasuk mubiqat. Mubiqat artinya dosa-dosa yang membinasakan. Kalaupun ternyata dia sayyibuz zani, kalaupun ternyata dia pembunuh yang harus dibunuh, kalaupun ternyata dia murtad, maka bukan kamu yang boleh membunuhnya, bukan saya, bukan kita, bukan rakyat jelata. Kewajiban penguasa yang membunuh setelah terbukti dengan bukti-bukti,
setelah diputuskan dan divonis di pengadilan dia harus dibunuh, maka merekalah para penguasa yang memenggal lehernya atau merajamnya atau mengkesasnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, itu kaum muslimin. Sekarang yang ketiga atau yang kedua, orang-orang kafir. Ternyata sudah disebutkan tadi, terbagi-bagi menjadi sekian kriteria. Yang pertama disebutkan orang-orang kafir mu'ahad, yang terikat dengan janji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dalam kitab al-Jizyah, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, maka dia enggak akan mencium bau surga, walaupun baunya tujad min masirati arba'ina yauman, walaupun harumnya surga bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tetapi mereka yang membunuh orang kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya. Ini ancaman yang mengerikan. Ada yang bertanya, mengapa ancamannya begitu keras? Padahal yang dibunuh orang kafir. Mengapa ancamannya begitu besar? Padahal yang dibunuh orang kafir, musuh Allah, musuh Rasulnya. Bukan dari sisi itu. Ancaman yang keras karena dia merusak gambaran seorang muslim. Dengan dia melanggar, maka seakan-akan mengatakan kepada musyrikin, kepada kufar, wahai kufar, muslim itu nggak pernah mendapati janji, kan begitu? Seakan-akan mengajarkan pada mereka bahwa Islam nggak kenal janji, nggak kenal amanah, nggak jujur. Ternyata Islam mengajarkan khianat. Ini barakallahu fikum perkara besar, perkara yang mengerikan, bukan masalah orang kafirnya. Yang kedua, kafir sebagai tamu, yang sudah kita singgung pula pada season pertama. Coba di sini lebih rinci, hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Amantu billah wa rusulih." Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasul. "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Berarti catatan pentingnya barakallahu fikum, bahwa kafir ini kafir harbi, bukan kafir mu'ahad. Tadi kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh semuanya. Tapi kalau kafir harbi yang sedang perang dengan kita, ternyata dari sana ada utusan, boleh dibunuh? Tidak boleh, karena dia sebagai utusan. Dan itu alhamdulillah diakui oleh hukum positif. Dalam hukum mereka, hukum yang mereka namakan hukum positif, yang paling positif kan Islam, mereka anggap hukum positif. Itu dalam keadaan mereka berperang, kalau ada utusan datang berbicara, tidak boleh dibunuh sampai pulang kembali dan perang kembali. Ini barakallahu fikum, ternyata dalam Islam sudah ada ini demikian. Yang ketiga, kafir zimmi, kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dia mentaati peraturan-peraturan penguasanya. Dia tidak mengganggu kaum muslimin, maka kita pun tidak mengganggu mereka.
Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami tidak mengganggu kalian, dan kalian awas, jangan mengganggu kami. Kan begitu. Biarkan mereka di gerejanya. Dan di antara pesan-pesan Rasulullah SAW dalam perang, ughzu fi sabilillah. Peranglah kalian di jalan Allah. Peranglah kalian karena Allah. La taqtulu walidan wala asifa. La taqtulu imra'atan dalam riwayat lain. Jangan kalian bunuh para wanita. Jangan kalian bunuh anak-anak. Dan jangan kalian bunuh asifan. Asifan adalah orang-orang walaupun laki-laki tapi yang tidak ikut berperang, nggak boleh dibunuh. Subhanallah. Ternyata ada pula syariatnya bahwa sipil nggak boleh dibunuh. Dan dibunuh oleh Khawarij siapa? Selalu sipil. Di pasar, di tempat keramaian, di jalan raya. Ajib. Mereka nggak punya ilmu sama sekali tentang agama. Dan juga disebutkan dari para sahabat, pesan kepada pasukannya, jangan bunuh pendeta di gerejanya. Loh, perasaan kaum muslimin ketika memerangi kufar, terutama pendetanya harus dibunuh duluan. Justru pesannya jangan bunuh pendeta di gerejanya. Kenapa kira-kira? Masuk dalam asif. Karena mereka tidak ikut berperang. Mereka tidak ikut berperang. Maka jangan diganggu, biarkan. Buktinya ketika Umar bin Khattab berhasil membuka negeri Syam, itu pendeta di gerejanya masih dalam keadaan beribadah, tidak diganggu. Dan ketika terlihat oleh Amirul Mukminin, dikatakan, undur, lihatlah orang ini dalam keadaan sedang berzikir dengan tasbih. Nasrani berzikir dengan tasbih, tasbih besar. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, undur, inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, orang beramal tapi sia-sia. Ini yang kayak gini. Hanya itu yang diucapkan. Tidak berkata bunuhlah dia. Tidak. Ini ajaran agama Allah yang indah. Yang kalau saja mereka melihat keindahan ini, saya yakin mereka akan tertarik pada agama Allah. Saya yakin mereka akan tertarik pada Islam. Sayangnya tertutup dengan gambaran-gambaran teroris, tertutup dengan gambaran-gambaran ekstrim dari kelakuan-kelakuan ISIS, tergambar dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Kotoran ISIS, kotoran Syiah, kotoran orang-orang sesat. Maka dikira agama Islam seperti itu. Agama yang kejam, agama yang jahat, agama haus darah, agama kekacauan, agama barbar, tidak akhirnya. Astagfirullahaladzim. Agama yang penuh rahmat menjadi rusak gambarannya karena kelakuan-kelakuan mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya kafir musta'min. Kafir yang meminta keamanan. Jangankan yang meminta keamanan pada penguasa secara resmi, itu jelas kaum muslimin tidak boleh mengganggunya, karena dia dijamin oleh penguasa. Bahkan dalam sebuah negara Islam, dalam sebuah masyarakat Islam, siapapun boleh memberikan keamanan. Misalnya kamu punya saudara di negeri kafir, dan kafir mas, saudara kamu datang ke tempatmu, silakan. Kemudian dia umumkan, wahai kaum muslimin,
akan datang si fulan kafir, famili saya, dan saya yang menjamin keamanannya. Kalian jangan ganggu. Itu boleh. Dalam Islam boleh. Bahkan jangankan laki-laki, perempuan pun boleh. Sebagaimana diriwayatkan kisah Ummu Hani dalam Sahih Bukhari. Ummu Hani binti Abu Talib datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah." Dipanggil dengan "Ya Rasulullah" dari balik hijab. Maka Nabi bertanya, "Siapa ini?" Qala, "Ana Ummu Hani." Aku Ummu Hani binti Abi Talib. Nabi berkata, "Marhaban wahai Ummu Hani. Ada apa gerangan?" Dijawab oleh Ummu Hani, "Wahai Rasulullah, aku menjamin seseorang dengan keamanan, tetapi saudaraku," maksudnya Ali bin Abi Thalib, "mengancam akan membunuhnya, akan membunuh orang yang aku jamin dengan keamanan." Maka Nabi menjawab, "Kami jamin orang yang engkau beri jaminan, wahai Ummu Hani. Tenang, kami akan menjamin keamanan orang yang kamu jamin." Seorang rakyat jelata kedatangan tamu kafir dari negeri kafir, tidak boleh diganggu, dan dia memberikan keamanan. Ini musta'min, minta suaka politik. Ini ilmu yang harus dipelajari oleh kaum muslimin, bahwa ini adalah perkara-perkara syar'i, bukan perkara politik, bukan perkara-perkara yang berkait dengan kepentingan-kepentingan penguasa, bukan. Ini ajaran agama, ajaran Islam, ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Yahudi, Nasrani. Bagaimana kalau musyrikin? Termasuk musyrikin. Baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari musyrikin, istajaraka, minta perlindungan kepadamu, kata Allah, ajirhu, beri perlindungan. Kenapa disuruh beri perlindungan? Hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana mendengar ucapan Allah? Dari kaum muslimin. Diberi keamanan di negeri muslimin, mendengar adzan, mendengar kajian, mendengar nasihat, mendengar obrolan kaum muslimin. Masya Allah, betapa indahnya. Insya Allah akan dapat hidayah. Lihat betapa hikmahnya, betapa bijaknya agama Allah. Kita lanjutkan insya Allah pada sesi berikutnya billahi ta'ala. Kita persiapan untuk salat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.